Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu akan menampilkan supervisi coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Epul. Waalaikumsalam Bu Rin. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Epul siang ini akan melakukan coaching. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Dengan siapa Pak? Dengan sahabat saya, Ibu Vika. Ibu Vika. Baik. Sebelum melakukan coaching, saya ingin mengarahkan atau bertanya sedikit ya Pak, boleh? Oke, boleh, Iya. boleh sekali. Nah, sebelum Pak Epul melakukan coaching, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa nanti ketika proses coaching, saya yang akan menjadi observer dan melakukan pengamatan terhadap proses coaching Pak Epul dengan Ibu kita nanti. Nah, nanti saya akan mengamati proses tersebut berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ditentukan. Dan di sana Pak Epul harus sedikit mengingat bahwa proses coaching nanti harus berdasarkan prinsip ya Pak. Ada 3 prinsip di sini. Yang pertama tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Nah, yang kedua, saya ingin menanyakan beberapa hal sedikit aja ya Pak ya. Nah, Pak Epul sudah mendalami materi ya Pak tentunya. Di sana ada kompetensi coach yang harus dikembangkan dalam kegiatan coaching. Ada 3 ya Pak ya? Nah, dari 3 itu kira-kira kompetensi coach yang mana sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Epul? Kalau kompetensinya ya saya pengen mengembangkan dari pertanyaan yang berbobot buat coachnya sendiri dan juga mengembangkan potensi coaching. 2 hal itu yang ingin saya kembangkan. Dimana yang nantinya juga saya akan menjadi pendengar aktif untuk coaching saya seperti itu. Baik Pak Epul, ada 2 ya Pak ya? Iya. Nah, kalau lebih spesifik lagi, kira-kira kalau nanti ketika diobservasi, Pak Epul ingin lebih dilihat bagian yang mananya nih? Kalau yang lebih dilihat, saya pengen melihat coach itu berkembang dengan sendiri dan menemukan solusinya sendiri kayak gitu. Memberdayakan coach lah. Bagian pemberdayaan coach ya seperti Pak, itu Bu. Baik. Nah, gimana nanti caranya saya bisa mengindikasi bahwa Pak Epul nih dapat mencapai bagian tersebut? Gimana saya bisa melihatnya Pak? Kalau bisa melihat ketercapaiannya ya saya bisa mengembangkan si coach itu sehingga coach itu bisa menemukan solusinya dari permasalahannya ya. Seperti itu mungkin. Baik Pak Epul, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar dan sesuai rencana. Dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Terima kasih, silakan melakukan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Pita. Waalaikumsalam Pak Epul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Epul. Alhamdulillah. Tapi tetap ada yang saya pikirkan Pak Epul. Iya, seperti kemarin Bu Pita WA gitu. Iya, pengen betul Pak Epul. Ngobrol tentang di sekolah. Betul, iya tentang kegiatan pembelajaran. Gimana Bu Pita? Apa yang ingin diceritakan dengan? Jadi saya tuh pengen Pak Epul hari ini kita tuh tujuan dari pertemuan kita itu saya tuh pengen membuat pembelajaran matematika memanfaatkan game gitu Pak. Oh gitu. Iya. Tujuannya seperti itu. Betul Pak Epul. Iya. Terus tujuan akhir dari nanti setelah kita ngobrol masalah yang didiskusikan itu apa sebenarnya? Ya nanti saya bisa memanfaatkan permainan game itu Pak Epul untuk pembelajaran matematika di kelas. Permainan game buat di kelas. Di kelas, di pelajaran matematika. Iya. Supaya menyenangkan mungkin ya. Iya betul Pak, betul sekali. Kira-kira kesempatan apa yang didapat dari Bu Vita untuk memaksimalkan apa yang Ibu Vita inginkan ini? Sebenarnya sih Pak Epul ya, saya tuh bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang kan sedang booming ya gitu. Nah tapi tuh Pak Epul saya tuh kadang tuh suka ini ya, kalau di bab matematika atau di materi tertentu kadang tuh nggak menemukan tuh Pak Epul. Ini tuh game apa ya yang cocok seperti itu. Yang menarik. Iya, yang menarik dan sesuai dengan peserta didik. Itu Pak Epul. Dari
pembicaraan Bu Vita tadi, pastilah ada satu dorongan atau kekuatan Bu Vita untuk menciptakan hal tersebut gitu. Cari tujuan yang Bu Vita tadi, kira-kira apa sih Apa ya Pak Ipul? kekuatannya yang dimiliki Bu Vita tuh? Kekuatan yang saya miliki, saya bisa memanfaatkan teknologi sih Pak Ipul, bisa memanfaatkan IT saat ini, bisa mengoperasikan media-media sosial, kemudian juga gadget dan seterusnya. Saya punya kekuatan itu sih kalau menurut saya gitu. Selain kekuatan yang tadi Bu Vita miliki, pasti kan ada hambatan juga dari sekolah ataupun dari diri Bu Vita. Kira-kira apa sih hambatannya? Hambatannya ya Pak Ipul ya, atau gangguannya? Mungkin waktu yang saya miliki itu terlalu ini ya Pak Ipul ya, terlalu apa ya, kurang gitu Pak Ipul untuk mencurahkan ataupun mencari, menggoogling tentang game-game tadi tuh yang berkaitan dengan matematika tadi. Jadi masalahnya itu di bagian waktunya sepertinya sih Pak, hambatannya nantinya. Bagian waktunya berarti ya masalahnya. Jadi tidak bisa maksimal pembelajaran betul. Iya. Setelah Ibu Vita tahu hambatannya, pasti nanti akan muncul, oh kira-kira apa sih solusinya seperti itu. Solusinya ya Pak ya. Apa ya kira-kira? Oh mungkin ini kali ya Pak Ipul, saya harus bisa menentukan atau membagi waktu di jam-jam tertentu itu memang harus full dimanfaatkan untuk membuat tadi pembelajaran atau menyusun pembelajaran matematika dengan game-game tadi. Saya harus buat waktu khusus kayaknya Pak. Iya. Ya setelah tahu solusinya, berarti kan nanti Bu Vita akan buat rencana. Kira-kira alur rencananya itu seperti apa? Alurnya ya Pak ya? Iya. Kalau menurut saya sih nantinya sih saya pengennya berarti pertama-tama saya harus mencari informasi dulu ya Pak ya, terkait dengan materi ini cocoknya game apa begitu, nanti lewat media sosial itu yang pertama. Kemudian yang kedua barulah menyusun rencana pembelajaran yang sesuai yang sesuai dengan di kelas saya gitu diterapkan dengan menggunakan game tadi. Kemudian yang ketiga mungkin ya actionnya Pak, action pembelajarannya begitu. Jadi setelah rencana tadi, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Bu Vita itu bagaimana? Atau berapa persen gitu dengan rencana itu kira-kira? Kira-kira begini ya Pak ya, dikatakan berhasil itu apabila di kelas saya nantinya itu setiap mata pelajaran matematika itu selalu menggunakan game Pak. Ya, ukuran itu. Iya, ukuran keberhasilannya itu. Di setiap pembelajaran selalu ada game. Iya. Selain itu berarti untuk memaksimalkan biar lancar kan, kita harus komitmen kan dengan hal-hal itu dari rencana itu. Betul ya Pak. Iya. Komitmennya seperti apa kira-kira? Komitmennya saya ini kayak apa ya, untuk komitmen saya tuh harus benar-benar mencurahkan tadi waktu yang saya buat di jadwal rencana itu dimaksimalkan benar-benar supaya nantinya rencana pembelajaran saya itu bisa sesuai dengan di kelas saya atau cocok di kelas saya. Selain komitmen itu pasti kan harus ada peran pendukung untuk komitmen itu supaya berjalan juga seperti rencana Bu Vita. Kira-kira siapa saja yang mendukung komitmen itu? Mungkin supaya menjaga konsekuen. Saya bisa minta bantuan dari rekan guru, sesama guru mata pelajaran matematika. Dan juga bisa minta tolong kepada Pak Kepala Sekolah untuk memantau tentang rencana saya ini. Baik. Terus yang terakhir mungkin Bu, untuk tindak lanjutnya akan dilakukan kapan hal tersebut? Mengingat ini sudah sudah memasuki ke bab baru gitu, ya kemungkinan minggu ini saya harus segera menyusun sih Pak, supaya nanti di minggu depan itu saya sudah bisa melaksanakan pembelajarannya menggunakan game. Iya. Ya mungkin itu saja dari masalah yang Bu Vita sampaikan. Sebenarnya ya kan pasti jawabannya juga ada pada diri Bu Vita. Iya Pak, betul. Selain di mana yang tadi game dengan masalah hambatan yang solusinya tadi harus ada pendukung yang selalu mengingatkan komitmen. Mungkin itu, dan kalau bisa harus disegerakan
Mungkin nanti mudah-mudahan kalau ada yang mau diobrolkan lagi tentang masalah yang Ibu Vita di sekolah, nanti bisa kita obrolkan lagi Oke, siap berikutnya. Pak Terima kasih Bu Ipul. Vita, sampai ketemu Sama-sama. lagi. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Terima Ya, kasih. amin. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ipul. Assalamualaikum Pak Ipul. Waalaikumsalam Bu Rin. Gimana tadi proses coachingnya? Luar biasa. Berjalan sesuai rencana? Sesuai rencana. Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak tadi gimana? Ya, dari coaching saya sama Ibu Vita, saya bisa mengungkapkan bagaimana solusi yang diberikan, solusi yang nanti akan diterapkan sama Bu Vita, seperti itu. Dengan konsep Tirta tentunya. Gimana tuh Pak konsep Tirtanya Pak tadi? Dengan pertanyaan yang berbobot dan lainnya gitu, sama action dan bertanggung jawabnya. Ya mudah-mudahan aja dari proses coaching tadi Bu Vita bisa menjalankannya dan berhasil nanti diterapkan di sekolahnya. Amin. Baik Pak Ipul, saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Ya, boleh. Jadi tadi saya sudah melakukan observasi terhadap coaching yang dilakukan Pak Ipul dengan Bu Vita ya Pak. Nah di sana Pak Ipul melakukan coaching dengan alur Tirta ya Pak. Di sana saya sudah menyimak Pak Ipul mencoba untuk menuntun atau mengarahkan coaching untuk mencapai atau memaparkan tujuan yang akan dicapai dalam proses coaching nanti. Selain itu Pak Ipul juga sudah mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang bisa diambil atau diterapkan oleh Bu Vita. Dan untuk rencananya pun Pak Ipul sudah mulai sama Bu Vita sudah mulai mencoba merangsang Bu Vita untuk bagaimana sih rencananya dan tanggung jawabnya. Terlihat dari ketika Pak Ipul menanyakan komitmen dan tindak lanjut dari coaching. Seperti itu ya Pak ya. Jadi menurut saya hasil observasi saya terhadap coaching yang dilakukan oleh Pak Ipul itu sudah memenuhi alur Tirta dan bisa dikatakan sudah sangat bagus Pak. Jadi semoga Pak Ipul nanti bisa melanjutkannya, bisa melakukan proses coaching dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan yang lain, dengan memperhalus lagi nih konsep Tirtanya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira dari tadi nih hasil coaching Pak Ipul nih ketika proses coaching, kira-kira apalagi sih yang ingin dikembangkan Pak Ipul kompetensi coachnya? Kompetensi coachnya mungkin dari menggali pertanyaan yang sederhana, bisa membuat pertanyaan yang mudah dipahami dan dimengerti sama coach saya. Iya, jadi menggali pertanyaan-pertanyaannya ya Pak ya, yang pengen dikembangkan. Sederhana tapi bisa mengena kayak. Mengena, sederhana tapi bisa mengena. Baik, ada lagi yang pengen dikembangkan Pak Ipul? Mungkin itu saja Bu, yang perlu saya mau dikembangkan nanti. Iya, gimana untuk rencana kedepannya Pak Ipul dengan alur Tirta ini? Ya, mudah-mudahan dari nanti rencana saya untuk kedepannya saya juga bisa berbagi dengan teman rekan sejawat dan juga nanti hasilnya coaching saya terhadap Bu Vita, kalau ada yang perlu diobrolkan lagi kita bisa ngobrol lagi seperti itu. Baik, seperti itu ya Pak Ipul ya? Iya Bu. Menurut Pak Ipul setelah saya mensupervisi Pak Ipul, bagaimana sih perasaan Pak Ipul? Sangat senang Bu. Senang Pak Ipul. Bisa tahu bagaimana kelemahan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan ya Pak Ipul seperti itu. Untuk kedepannya, apakah Pak Ipul mempunyai rencana untuk menjadi supervisor juga? Ya mungkin. Kalau jadi tuntutan. Iya Pak bisa ya. jadi mungkin. Baik. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Ipul? Terima kasih, itu saja Bu. Iya, terima kasih Pak Ipul. Saya selaku observer di praktik coachingnya Pak Ipul, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada misalnya salah-salah kata atau salah penafsiran ya Pak Ipul ya. Semoga hasil observasi saya bisa diterima dan ada manfaat untuk Pak Ipul. Amin. Terima kasih, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Pak Ipul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Ipul. Saya dengar Bu Vita mau men-coaching teman Bu Vita. Betul Pak Ipul, hari ini ada jadwal coaching dengan rekan saya.
di mana nanti saya sebagai observer sebelum melakukan coaching saya akan menanya Ibu Vita dulu. Dari di mana Ibu Vita itu nanti akan saya tanyakan tentang bagaimana rubrik penilaiannya dan lainnya, di mana nanti pada saat coaching kita akan menerapkan sistem cerita. Iya, baik Pak. Ya. Terus ada yang mau saya tanyakan. Pertama, saya menanyakan tentang kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan Bu Vita pada saat coaching itu? Kalau dari kompetensi yang ingin diinikan sama saya dalam coaching nanti itu tentang pertanyaan yang berbobot Pak Ipul. Oh iya. Untuk melihat hal itu, kompetensi mana yang secara fisik ingin Ibu Vita observasi? Yang secara spesifik ya tentu saja ini apa ya, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Terus pertanyaan berikutnya yang nanti akan saya nilai yaitu bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Vita. Saya memberikan indikator dari ketercapaian apa yang saya kembangkan itu apabila si coachingnya dapat menggali masalah ataupun kompetensi yang ingin dikembangkan dan mencari solusi ataupun mencari permasalahan dari kompetensi yang ingin dikembangkan. Baik, semoga apa yang diinginkan Bu Vita pada saat coaching itu berhasil. Mungkin itu saja nanti yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Rina. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Rina kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Vita. Tapi kemarin Bu Rina tuh katanya WA saya nih, katanya mau ada yang mau dibicarakan. Iya. Kira-kira apa ya Bu Rina ya? Aduh, sebenarnya rada malu nih kalau ngomongin ini ya. Jadi saya tuh kan ngajar bahasa Indonesia ya Bu ya. Iya. Jadi di kelas-kelas tertentu gitu ya, hanya anak-anak itu saja yang aktif, yang mengerjakan tugas dan yang mengumpulkan tugas. Selebihnya ya udah hanya menjadi pendengar setia, gitu hanya ngangguk-ngangguk, hanya malas-malasan. Oke. Jadi dari pertemuan kita kali ini nih Bu Rin, apa nih yang mau Ibu capai atau tujuan dari pertemuan kita kali ini tuh pengen ngapain nih enaknya dari kasus atau dari masalah yang Ibu ceritakan tadi? Saya tuh nanti gitu ya setelah kita selesai cakap-cakap kayak gini, saya tuh pengen kira-kira memiliki sesuatu yang bisa membuat anak itu mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tugasnya dia di kelas. Jadi kan tidak hanya menjadi murid kan tidak hanya untuk mendengarkan, menyimak, tapi juga kan ada tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Jadi tujuan dari coaching kita kali ini atau pertemuan kita kali ini, Bu Rina itu pengen mencari solusi agar murid-murid Ibu itu lebih bertanggung jawab, terutama dalam masalah tugas. Begitu ya Bu ya? Betul Bu. Nah kira-kira Ibu, saya mau tanya nih, kira-kira dari satu kelas itu berapa persen atau berapa anakkah yang memiliki rasa tanggung jawab? Kurang lebih 10 anak lah Bu. 10 anak. Itu dari berapa anak ya Bu ya? Dari 35 anak. Oh ya, lumayan ya Bu ya. Lumayan. Iya, oke. Jadi dari cerita Ibu Rina tadi tuh kira-kira nih dari 10 sisa dari 10 tadi ya, dari 30 itu kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan terhadap mereka? Atau rencana apa yang akan Ibu ambil nih? Tindakan apa nih untuk mengatasi hal itu menurut Ibu? Ya, kalau saya mah di kelas itu ketika mereka tidak mengumpulkan tugas, contohnya kayak tadi barusan gitu ya, saya akan mengajar bahasa Indonesia, tadi itu teks editorial ya, dimana anak itu harus membaca berita, kemudian mereka itu harus membuat teks berdasarkan berita tersebut, yang dimana mereka harus membuat pendapat berdasarkan berita tersebut. Mereka kan harus menuliskannya, harus membuatnya dalam bentuk tulis. Oke,
yang mengumpulkan hanya beberapa orang, ada 5 sampai 8 anak sih tadi yang ngumpulin, heeh. 8 juga nggak ada deh, kayaknya Iya. cuman 6 deh kayak tadi. Parah banget memang. Iya, iya. Terus, pertemuan selanjutnya, Mhm. saya nggak bisa nih diem aja nih. Iya, Udah iya, gitu kan kita kan betul. kepepet sama waktu ini ya, pas ya. Iya, ujian ya, Bu, ya? Bentar lagi ujian ya. Gimana nilai ini bisa masuk, mereka bisa selamat, Iya, enak iya. kitanya nggak usah Oh ngatrol-ngatrol gitu, gitu iya, kan, iya, heeh. betul, betul. Gitu kan. Jadi, saya putar kepala nih, Mhm. oke, kemarin siapa yang sudah melihat, membaca berita? Hanya sekian yang ngacu. Iya. Coba saya absen, sambil ngabsen saya bilang, "Kamu udah baca berita apa?" "Belum, Bu." "Sekarang kamu baca beritanya, Mhm. setelah ini, selang 10 menit, Mhm. Ibu akan mengabsen kalian kembali dan Mhm. akan, menyuruh kalian untuk maju. Silakan maju saat Iya. itu juga Mhm. dan silakan ungkapkan pendapat kalian. Saya akan Mhm. menilai saat itu juga. Ketika kalian Ibu sebut panggil namanya, Mhm. tidak maju, berarti Mhm. kalian menganggap merasa diri kalian sudah gugur dan tidak mau mendapatkan nilai ini." Jadi dari cerita Bu Rina tadi tuh, Ibu tuh langsung memberikan action ataupun langsung tindakan saat di dalam kelas bagi Iya. mereka tadi yang belum mengumpulkan dan langsung dinilai. Benar begitu, Bu, ya? Iya. Iya, iya, iya. Oke. Tapi begitu juga terpatok sama waktu sih, Bu. Oh iya. Saya bahasa Indonesia cuma 2 jam. Oh gitu, Ketika iya. mereka dipanggil satu-satu kan membutuhkan waktu. Iya. Karena kan maju satu-satu Maju kan. satu-satu, iya. Jadi Lantas waktunya tidak gimana, Bu, iya. tindakannya tuh akhirnya, selanjutnya nih, tindakan Bu Nah, Rina mengatasi itu? waktunya tidak cukup kan, Heeh, waktu keburu tidak bel, cukup, masih iya. ada beberapa anak yang masih Belum belum dapat nilai selesai kan, ya? belum selesai maju Heeh, kan. iya. Jadi saya bingung lagi tuh, Iya. belum Belum ada tindakan ya, belum Bu, ada ya? action lagi. Selanjutnya bagaimana gitu. Betul. Tapi menurut Bu Rina nih, kira-kira cara apa yang efektif nih? Karena tadi waktu, kalau langsung dikasih tugas atau langsung di dalam kelas begitu karena terikat dengan waktu begitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih, tugas apa yang sekiranya nggak terikat dengan waktu tapi mereka juga tetap bisa mengumpulkan tugas? Menurut Bu Rina kira-kira apa? Nah, kemarin ketika proses, pernah ada proses wawancara kerja ya, lamaran kerja kayak gitu. Ada beberapa anak yang, "Ibu saya gimana nih majunya?" "Aduh Ibu juga sibuk karena harus ngajar, terus ada keperluan memang dari segi tupoksi kan ada tupoksi tambahan ya, Iya. harus ada yang diurusin, nggak bisa dong saya terus-terusan ngadepin murid kayak gitu." Iya. Jadi, "Oke gimana kalau misalnya" oh ada anak yang nyeletuk saat itu, "Ibu zoom aja Bu, zoom," katanya. "Oh kalian bisa main zoom?" kata saya tuh. "Bisa Bu." "Jadi gimana nih?" "Ya udah Ibu bikin ininya aja pakai zoom." Iya, iya, "Oh ya iya. udah deh, nanti kapan nih kira-kira?" "Pas pelajaran terakhir aja," katanya Bu, "biasanya gurunya nggak ada," katanya tuh. Oh gitu. Oke, saat itu saya coba tengok kelas mereka, oh ternyata ada gurunya, gagal. Gagal lagi ya, Dan Bu, belum ya? dicoba. Belum dicoba. Jadi sampai sekarang belum nih gitu. Belum. Kira-kira ada nggak sih, Bu, waktu luang, misalkan selain di jam-jam pelajaran, Bu, misalkan kira-kira bisa nggak itu dilakukan? Sebenarnya ada, Zoom. tapi kalau misalnya posisinya di sekolah, kayaknya rada susah ya Bu. Rada susah Karena ya? saya merangkap banyak hal di job sana, gitu ya, banyak Bu, bidang ya? di sana. Bidang juga. Jadi, Betul. biasanya selain keluar dari kelas kan ada hal yang harus dikerjakan. Betul. Jadi kira-kira waktunya harus di luar jam pelajaran ya, Bu, ya? Iya. Kapan tuh, Bu, kira-kira? Kira-kira kayaknya di hari libur gitu Di hari ya, libur kalau ya? merekanya mau masalahnya. Iya betul. Jadi harus kalau boleh saya konfirmasi nih, Bu, harus ada kesepakatan antara Bu Rina dengan murid-muridnya nih. Iya betul. Betul ya, oke. Berarti kira-kira nih Bu Rina, kapan Bu Rina mau bikin kesepakatan dengan muridnya untuk melakukan Zoom? Ibu mau melakukan kapan tuh? Kayaknya saya coba untuk konfirmasi ke salah satu KM ya, di kontak saya kan ada KM ya. Iya. Jadi saya ingin coba tanyakan, kira-kira kalian jadi nggak nih mau via Zoom nih? Kalau jadi silakan kalian coba rembukan dengan kelas, maunya kapan, waktunya di mana, bukan di mana ya, waktunya jam berapanya, silakan kalian yang menentukan. Tapi tolong jangan di hari efektif belajar. Oh gitu. Seperti Oke, itu. jadi nanti Bu Rina akan siap mengkonfirmasi kepada muridnya nih ya untuk kapan waktu yang tepat. Jadi biar di situ ada kesepakatan. Betul begitu ya, Bu, ya? Betul. Nah, selanjutnya nih, Bu, kira-kira dari rencana Bu Rina ini siapa saja nanti yang akan terlibat atau siapa saja yang akan menjaga rencana Bu Rina agar tercapai?
Sejauh ini di pemikiran saya hanya KM ya, jadi KM ya, dari masing-masing kelas gitu ya. gitu ya. Jadi kan mereka yang meneruskan ke siswa-siswa di kelasnya atau muridnya ya. Oke, berarti nanti KM Bu Rina akan memanfaatkan atau bekerja sama berkolaborasi dengan KM untuk kesuksesan dari rencana Bu Rina ini. Oke Bu Rina. Nah, kira-kira dari programnya Bu Rina apa hambatan yang akan Ibu dapatkan kira-kira nih? Hambatan ya kayaknya kuota ya, paket data mereka. Betul ya Bu Rina ya. Karena Zoom itu kan menyedot sekali Iya, ya. Dan biasanya pelajar itu, murid-murid itu hanya mengaktifkan paket data itu sesuai keperluan mereka, paket-paket mereka kayak WhatsApp atau Facebook. Jadi nggak ada masuk kuota umum gitu ke mereka. Jadi nah, kira-kira solusinya gimana tuh Bu? Kalau seandainya nanti ada yang kehabisan kuota nih Nah, gitu. jadi makanya saya itu calling KM itu, KM itu seenggaknya bisa meneruskan apa yang saya sampaikan ke KM. Jadi sebelum Zoom pastikan paket data kalian mendukung. Jangan sampai paket data kalian hanya untuk kuota-kuota aplikasi tertentu saja. Jadi dipastikan kapan siapnya, disiapkan juga kuotanya. Iya, Seperti betul sekali. Oke, Bu Rin. Ya, jadi dari pertemuan kita di awal tadi tujuannya kan tadi ya Bu Rin ingin memberikan atau memberikan apa ya cara kepada murid agar mereka tanggung jawab terhadap tugas. Dan tadi sudah dijabarkan panjang tuh bahwa banyak masalah gitu ya dan berbagai cara. Nah, kira-kira cara yang efektif menurut Bu Rina tadi adalah dengan melakukan Zoom di luar jam pelajaran dan akan memastikan itu kerjasama dengan KM. Betul begitu ya Bu ya. Nah Bu Rin, saya tunggu nih kabar selanjutnya dari Bu Rina karena katanya akan segera melakukan hal itu, menghubungi KM terlebih dahulu ya. Oh iya, waktunya kira-kira kapan Bu tepatnya nih menghubungi KM-nya nih? Saya bisa saja menghubungi KM setelah ini ya. Oh gitu. Karena kan KM kan harus menyampaikan terus juga rencananya kan sebentar lagi kan pasnya juga pakai Android ya, via Android. Jadi kan kuota mereka mungkin tersedot untuk ujian dulu mungkin. Jadi mereka bisa diskusi kapan sih kira-kira mereka punya kuota lagi untuk melakukan ini. Betul. Jadi hari ini juga akan langsung dieksekusi Iya, berarti. betul. Oke, sampai ketemu. Kira-kira kapan Bu? Kita ketemu lagi deh. Minggu depan. Untuk setelah saya kita tunggu nih Bu ya. Oke, saya tunggu nanti bagaimana perkembangan dari rencana Bu Rina. Semoga sukses dengan rencana yang Ibu tadi sudah ceritakan, jabarkan, dan harapannya nanti bermanfaat itu untuk siapa tahu bermanfaat untuk rekan di sekolah Bu Rina juga. Ya, terima kasih ya Bu Rina ya. Terima kasih Bu Vita juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Pak Epul. Kita ketemu lagi di pasca observasi. Gimana tadi supervisi? Alhamdulillah ya Pak ya. Tadi itu berjalan sangat lancar dan Koci tadi juga sangat antusias dan juga Koci dapat menemukan menggali masalahnya dan juga menemukan solusinya. Iya. Dari observasi yang tadi saya amati gitu kan Bu Vita kan ingin menggali coachingnya dengan pertanyaan berbobot. Betul Pak, iya betul. Apakah itu sudah dilakukan dengan mungkin kalau saya lihat memang sudah dilakukan kayak gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing supaya coachingnya juga mengeluarkan apa yang dia inginkan atau solusinya. Iya Pak, kayak kalau gitu. menurut saya sih memang saya tadi tuh karena saya benar-benar fokus begitu dengan masalah yang dihadapi sama Koci, jadi saya tuh bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali gitu lebih dalam, mengidentifikasi apa saja yang dia rasakan gitu, dan dia pun juga dapat memberikan solusi juga untuk dari masalah yang dari masalahnya seperti itu. Kemudian fokus pada yang dikembangkan dari hasil percakapan tadi itu berfokusnya di mana guys? Fokusnya kalau saya ini tuh Pak ya yang paling panjang itu di bagian ini ya Pak ya mengidentifikasi masalahnya. Di bagian saya juga nulis itu seperti itu. Iya, jadi tadi tuh beliau itu si Koci itu banyak menjabarkan masalah-masalah apa saja seperti itu. Sehingga dia menemukan nih, oh ternyata di bagian ini yang paling harus segera untuk ditangani. Gitu. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi, Bu Vita?
kedepannya nih Pak, kira-kira saya nanti ingin mengembangkan coaching itu di peserta didik juga gitu Pak. Jadi nggak cuma ke rekan sejawat, tapi juga ke peserta didik. Karena saya rasa masalahnya ataupun ininya lebih berbeda dengan yang dimiliki oleh para rekan. Iya. Mungkin itu saja dari observasi yang saya lakukan. Sementara apa yang ingin dicapai dari Bu Vita tadi, mengembangkan pertanyaan bobot sudah baik semua dan sudah bagus. Mudah-mudahan Bu Vita juga akan bisa menularkan kepada yang lain. Iya, Pak. Dan semua praktek baik kita bisa dijalankan dengan rasa gembira seperti itu. Terima kasih Bu Vita. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Rina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah, luar biasa. Saya dengar nih hari ini Bu Rina mau melaksanakan coaching ya? Ya betul. Dengan siapa ya Bu Rina? Dengan Pak Epul sepertinya. Oke. Iya. Nah sebelum melakukan coaching, di sini saya akan menyupervisi tentang coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, boleh saya memaparkan tentang rubrik penilaian apa saja yang nanti akan dinilai pada sesi coaching kali ini. Ya, enggak. Nah, yang pertama nanti ada kompetensi tentang mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mengembangkan coaching atau memberdayakan coaching. Oke ya Ibu? Ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu, sebelum melakukan coaching, saya mau menanyakan nih kompetensi coaching apa nih yang kira-kira nanti akan Ibu kembangkan di sesi coaching kali ini? Kalau pengen dikembangkan semua ya Bu ya. Iya. Cuman kayaknya saya tuh untuk pertanyaan berbobot ini rada susah. Jadi saya tuh pengen mengembangkan itu. Selain itu sebenarnya sedikit pengen mengembangkan coaching juga. Nah ada dua hal sebenarnya yang pengen dikembangkan. Gitu ya, berarti. Jadi yang tersebut tadi. Ya. Pertama tentang pertanyaan yang berbobot, ya, yang kedua mengembangkan dari si coachingnya ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua ya Ibu, bagian mana nih, kompetensi mana yang akan nanti secara spesifik akan diobservasi? Kalau saya pengen diobservasinya itu pas bagian pertanyaan berbobot ya. Karena saya pengen dilihat, pengen diamati. Saya tuh sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot belum sih ketika proses coaching nanti. Itu sih yang pengen. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya kira-kira nih indikator dari ketercapaian tujuan dari pengembangan Ibu di coaching ini kira-kira apa ya Bu ya? Jadi menurut saya ketika saya berhasil gitu, saya bisa dilihat dari ketika saya mampu membuat estafet pertanyaan yang sesuai dengan jawaban coaching. Jadi coaching kan akan menjawab. Saya bagaimana caranya mencari kata kunci dari jawaban coaching tersebut dan menyambungkan di pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi berarti ketersambungan antar pertanyaan yang betul ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ini tadi pra-supervisi sebelum pelaksanaan dari coaching. Nanti kita akan ketemu lagi di pasca coaching ya Ibu ya. Oke, selamat mengerjakan Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Epul. Waalaikumsalam Bu Rin. Gimana ini keadaannya? Alhamdulillah sehat Bu Rin. Alhamdulillah. Gimana kemarin katanya menghubungi saya, ada yang mau dibicarakan ya? Ada yang mau diobrolkan mengenai di sekolah sebenarnya. Apa itu? Di mana saya itu kalau sosialisasi dari ilmu yang saya dapatkan itu kepada teman-teman rekan guru itu kadang rekan gurunya susah diajak untuk berbagi ilmu dengan saya kayak gitu. Susah diajak untuk berbagi, untuk sharing. Untuk mengembangkan atau ya lebih minimal dari tugas yang saya dapatkan untuk dibagikan ke teman rekan sejawat. Jadi mageran gitu ya teman-teman gurunya? Ya mungkin seperti itu. Jadi nggak mau keluar dari zona nyamannya mereka? Ya bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak ya masalahnya. Nah kalau Pak Epul kita nih bertemu kan bercakap-cakap seperti ini. Kira-kira apa sih yang diinginkan Pak Epul di akhir percakapan kita nanti?
Ya yang saya pengen ya Hmm. teman-teman di sekolah itu kalau saya mau berbagi ilmu itu mereka itu merasa senang dan tidak ada unsur paksaan harus ada begini dan begitu. Oh, jadi di Ya akhir hayu, nanti hayu kayak gitu. Pengen ya, selalu semangat, tidak ada hal lain kayak gitu. iya. Seperti itu. Jadi di akhir percakapan nanti kita bisa mencari Iya, solusi. semangat Semangat tentang kata rekan solusi sejawat. tersebut Iya, ya dari rekan sejawat yang iya, dialami iya. Pak Epul. Baik, selama ini Pak Ipul sering ngobrol nggak sih sama mereka dalam pergaulan di ruang guru atau di mana gitu? Ngobrol, Bu. Ngobrol. Iya. Kalau ngobrol masalah apa aja tuh Pak Ipul? Yang ngobrol biasa bercandaan. Bercanda, terus? Terus ya ngobrol materi, oh kita ada ilmu baru. Mm, Tapi ya mungkin mereka belum siap untuk berbagi dengan kita. mm. Ketika ngobrol kayak gitu, nyambung nggak kira-kira obrolannya tuh Pak? Nyambung sih, tapi Iya. merekanya enggan rupanya. Nggak gimana maksudnya? Enggan meneruskan, saya mau berbagi, enggak kayak. Saya mau ikut dapat Oh, ilmunya enggak kayak. oke. Jadi mereka itu tidak mau ikut sama kita gitu ya, yang Iya. nggak mau ikut berbagi Iya, seperti apa yang kita lakukan seperti itu. iya. Nah, melihat hal tersebut, Pak Epul pernah melakukan apa sih sejauh ini terkait hal tersebut? Saya itu pernah melakukan ya seperti kemarin sosialisasi Mhm, tentang ilmu yang saya didapat dari calon guru penggerak ini, CGP mhm. ini. Ya, tapi selesai sampai di situ saja. Ketika Pak Epul sosialisasi kemarin dari ilmu guru penggerak itu, Mhm. apa tanggapan mereka melihat Pak Epul berbagi seperti itu? Tanggapannya bagus. Bagus? Heeh. Tapi kadang apa ya? Ya sudah sampai di situ saja gitu. Tidak mereka ingin menjalankan ilmunya kadang. Hmm. Dari mana Pak Epul bisa menyimpulkan kalau mereka itu hanya sampai situ aja, tidak mau menjalankan ilmunya? Dari mana sih kira-kira Bapak tahu tuh? Iya, karena saya setelah sosialisasi saya itu kan di grup wali kelas kan mengingatkan, "Gimana Bapak Ibu, sudah bikin belum?" Hmm, Seperti contoh ya keyakinan kelas yang lainnya. hmm. Ya yang komen cuma 1, 2 atau mungkin nggak ada kan. Jadi kurang tertarik gitu ya Pak Mungkin berbaginya dengan gitu. apa yang kita bagi kepada Iya, mereka, dengan apa yang kita share kepada mhm, mereka, mereka hanya menanggapinya satu 2 orang atau bahkan bahkan sampai tidak iya, sama sekali gitu ya iya, Pak ya. Nah, eee, ini Pak Ipul pernah ngobrol tentunya dengan mereka, ya iya, kan? Ya kan tadi ya sudah disampaikan. Mereka kira-kira tertariknya dengan masalah apa sih, Pak? Pak Ipul kan otomatis sudah lama ya berada mhm. di sana, menjadi guru di sana. Setidaknya sedikitnya tahu mereka itu ketertarikannya lebih kepada hal-hal seperti apa? Hal-hal yang mungkin membuat mereka menguntungkan kalau Dalam hal finansial. iya, sebenarnya iya, sebenarnya itu. Sebenarnya ilmu juga menguntungkan kalau Iya, menurut, tapi kalau menurut Pak Epul. Iya. akan tetapi ya nggak tahu kan mungkin pikiran orang berbeda-beda, Mhm. seperti itu. Itu mungkin yang sering saya obrolkan Iya. sama teman-teman di sekolah. Mhm. Berarti sejauh ini dalam sesi percakapan, ngobrol, pergaulan dengan teman-teman di sekolah, rekan sejawat di Mhm, sekolah, sebenarnya nyambung ya, Pak? nyambung, Ngobrolnya juga bisa ngobrol bisa maksudnya bisa bisa komunikasi yang iya, lain. komunikasi itu terjalin dengan Iya, baik. Namun ketika Pak Epul berbagi hal-hal baik, praktik mhm, baik, tapi mereka tidak mau meneruskannya, karena mereka orientasinya berbeda dengan Pak Epul, iya, dan itu, berkaitan kepada finansial. iya, Jadi kalau boleh saya garis bawahi, rekan sejawat Pak Epul itu tidak mau melakukan sesuatu ketika ya timbal balik tidak buat ada timbal mereka. balik berupa finansial Iya, bagi mereka, seperti itu Pak iya, Epul. Iya. Selama ini, Pak Ipul kan sudah mengerti ya mhm, keadaannya seperti itu. Nah, Pak Ipul pernah berkomunikasi yang lebih intens mengenai kenapa kok mereka begitu? belum Bu, tapi menurut ya saya juga pernah ngobrol sama teman yang lain juga, Mhm, ya memang sih kalau kita mengadain acara terus biar acaranya jalan ya kita harus ngasih sesuatu ke mereka iya. dan juga Kepanitiaan begitu ya Pak Ipul ya? Atau apa itu? bukan bukan panitia Iya, apalagi kayak gitu. apa itu? Pokoknya yang penting kita sosialisasi, yang diundang Heeh. ya dikasih makan. Kalau nggak Oh, ada itu ya sudah nggak bakal mau kira-kira. jadi ada sesuatu yang Timbal balik diberikan. sebenarnya.
Misalnya kita mengumpulkan rekan-rekan untuk berbagi praktik baik, tapi kalau tidak ada snack atau timbal balik lah. Timbal balik dari kita, mereka tidak akan mau. Mungkin. Kok Ya mungkin? tidak, ya memang seperti itu, bukan mungkin, Bu. Gimana? Ya memang ngomongnya itu bukan mungkin ya. Iya. Memang seperti itu kenyataannya. Seperti Kalau itu. tidak ada untungnya bagi mereka ngapain? Jadi mencari keuntungan. Iya. Iya. Dan mereka setelah mendapatkan yang di ilmunya ya nggak jarang yang menjalankan. Barangkali Pak Epul kan tadi sudah mengungkapkan bahwa Pak Epul belum pernah menjalin komunikasi yang intens terkait pertanyaan mengapa sih mereka demikian. Kira-kira Pak Epul bagaimana tuh dengan itu? Kalau ditanya satu persatu, pasti menyinggung mereka. Oh, akan menyinggung. Iya. Iya. Tapi memang yang dilihat kenyataannya ngobrol biasa pun ya mereka seperti itu, bukan sama saya aja, sama guru lain. Nah, orangnya enggak malah kecabur ya. Oh gitu. Seperti itu. Kira-kira ada nggak kekuatan Pak Epul atau potensi yang Pak Epul miliki untuk mendalami atau mencari hal terkait hal tersebut? Bisa sih, Bu. Apa itu? Sebenarnya kalau ngomong belak-belakan langsung bilang itu, saya itu takutnya nggak enakan orang. Nah, saya bilang aja, kamu juga pasti suatu saat butuh saya. Oke. Untuk menjalankan apa yang kamu lakukan dari pengembangan diri ilmu ini. kalian kayak gitu. Tolonglah minimal bisa menerapkan juga. Pak Ipul pernah menyampaikan semua itu? Enggak. Belum pernah. Saya nggak berani. Oke. Itu sampai detik ini belum berani mengeluarkan komunikasi dengan bahasa seperti dengan itu. Bahasa sekasar itu. Dengan bahasa bukan kasar, sepertinya lugas ya Pak. Iya. Dengan selugas itu belum berani. Iya. Tapi adakah yang mengetahui hal tersebut selain Pak Ipul? Ada. Siapa? Iya, ada temen guru yang biasa kalau saya ceplos-ceplos. Ya mungkin dengan video ini mereka juga akan nonton. Gimana teman guru Pak Ini Ipul? salah satu caranya saya supaya tahu gitu. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Ipul. Ada teman saya yang mengetahui kalau saya ini sebenarnya berpikiran seperti ini kepada mereka. Gimana itu komentar dari temannya Pak Ipul yang mengetahui hal ini? Komentarnya Pak, itu mah sudah biasa. Dari dulu juga seperti itu. Nah, kalau komentar dari temannya Pak Ipul menganggap itu biasa, coba Pak Ipul pikirkan. Barangkali ketika Pak Ipul mengomunikasikan hal tersebut kepada rekan-rekan yang bersangkutan, mungkin mereka juga akan menganggap biasa. Karena kita kan hanya terpatok dengan hipotesisnya kita saja, takut mereka tersinggung, begitu kan tadi Pak Ipul bilang, takut mereka merasa saya merasa tidak enak kepada mereka, takut saya menyinggung. Nah, barangkali dengan pendapat teman Pak Ipul yang menganggap itu udah hal biasa, kenapa tidak Pak Ipul coba untuk menyampaikan, mengkomunikasikan dalam media yang lain, tidak hanya media lisan gitu? Ya dengan cara ini. Ini adalah salah satunya biar tahu juga. Salah satu cara itu dalam proses pembuatan video seperti ini, dalam proses pembuatan coaching ini. Ya, barangkali mungkin ya Pak ya, ini adalah salah satu media yang bisa digunakan Pak Ipul untuk mengkomunikasikan hal yang Pak Ipul rasakan terkait yang tadi Pak Ipul sampaikan. Terkait masalah saya. Oke. Menurut Pak Ipul, bagaimana sih ketika Pak Ipul sudah mengkomunikasikan dalam bentuk coaching ini, dalam bentuk video? Saya akan terus ngomong, ayo dong support. Bukan hanya saya saja, yang lain juga nanti suatu saat seperti ini. Oke. Bisa ya mungkin Bapak atau Ibu bisa terbuka dengan melihat video ini. Iya, jadi memang ya Pak Ipul ya, ada berbagai media ya, betul ya Pak Ipul untuk berkomunikasi. Dan Pak Ipul juga sudah melakukannya, melakukan salah satu komunikasi yang Pak Ipul bisa lakukan. Jadi rencananya Pak Ipul itu sudah mulai terrealisasi sepertinya dalam bentuk video ini. Kira-kira ada rencana lain nggak yang akan Pak Ipul lakukan untuk mengkomunikasikan hal tersebut? Ya ada mungkin, ya seperti biasa saya akan meminta dorongan dari Bapak Kepala dan Ibu Kurikulum mungkin, dan rekan sejawat yang sefrekuensi dengan saya. Oke, frekuensi ya Pak ya. Iya, intinya untuk cari mendorong yang sefrekuensi dulu agar kita mempunyai kekuatan yang lebih besar, untuk lebih banyak itu. Untuk mendobrak rekan-rekan yang kayaknya hanya mau di box gitu, nggak mau keluar dari out of the box gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Iya, oke Pak Ipul.
rencananya Pak Ipul udah oke nih. Kira-kira kapan nih diterapkannya? Sekarang. Selain video kan sudah mampu diterapkan nih. Langsung. Gimana nih? Mungkin Ngobrol sama Wakakur dengan Capseknya kapan ini? Bisa nanti pada saat di pertengahan semester. Minta dukungan dengan hal itu. Sekarang kan lagi UTS. Oke, betul. Ya mungkin sebentar lagi kan ada sela-sela pada saat saya nggak ngawas. Bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada Bapak? Bapak kepala, ya saya mah langsung Pak pengen ngobrol. Ini ada masalah seperti ini. Saya minta dukungannya. Karena Bapak kan siap mendukung. Oke. Tolong. Luar biasa sekali. Iya. Jadi solusi dari Pak Ipul tuh salah satunya yang sudah dilaksanakan sekarang dan yang nantinya akan ngobrol sama pihak-pihak yang berkait lah. Berkait yang memangku kepentingan di sekolah. Nah, komitmennya Pak Ipul terhadap ini apa sih, Pak? Dukungan dari teman yang sefrekuensi untuk mengingatkan bahwasanya kita itu berbagi itu bukan untuk kita saja, untuk yang lain juga. Dan saya selalu komitmen untuk selalu mengingatkan dengan teman saya yang mungkin mereka membutuhkan, bukan mungkin ya memang membutuhkan, yang dari sefrekuensi tadi untuk menyebarkan kebaikan nanti. Seperti itu yang selalu mengingatkan saya. Mulia sekali sih Pak sebenarnya. Jadi berbagi itu indah ya. Iya betul. Ketika kita mau berbagi, mungkin saja ada orang-orang yang membutuhkan dan suatu saat ada di posisi yang kita alami. Yang kita alami sekarang. Iya betul Pak. Terima kasih ya Pak. Gimana coba menurut Pak Ipul setelah kita udah berada di akhir percakapan kita? Bagus. Sekarang saya sudah mulai lega. Lega ya tolong Pak Ibu ditonton. Terima kasih Bu Rina sudah membuka harapan saya. Lega ya Pak Ipul, semoga rencana selain yang ini ya Pak, rencana yang plan yang keduanya bisa terrealisasi juga ya Pak. Bu, amin. Amin, semoga nantinya bisa memberi manfaat buat rekan-rekan yang masih merasa mager itu dan bisa ikut berbagi seperti yang Pak Ipul lakukan. Sudah bisa membuka pikirannya. Iya. Terima kasih Pak Ipul. Terima kasih Bu Rina. Ada lagi yang disampaikan? Sudah itu aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Bu Vita. Gimana Bu tadi hasil dari coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Tadi kan di awal kita di pra-supervisi sudah saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, menurut Bu Rina, kira-kira nih tadi pendapat Bu Rina bagaimana dengan coaching yang Ibu Rina lakukan? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan di awal tadi? Sudah sesuai dan di luar ekspektasi sebenarnya Bu. Oh begitu ya. Ternyata coach saya sangat luar biasa, betul. Dan memiliki pengalaman yang di luar ini ya, di luar jangkauan saya sebenarnya waktu itu. Jadi tapi dari coach saya itu saya bisa mencoba untuk ternyata walaupun saya tidak punya pengalaman tersebut, ketika saya mengetahui alur tirta, ini bisa dilaksanakan. Seperti jadi menurut Ibu Rina sudah sesuai ya dengan alur tirta ya. Oke, jadi menurut Bu Rina tadi itu sudahkah Ibu mengembangkan, karena di awal Ibu bilang bahwa Ibu itu pengen mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot dan mengembangkan atau memberdayakan coaching. Sudahkah itu dilakukan Ibu? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah. Karena proses tadi coaching yang saya lakukan itu sedikit berjalan lebih lama karena saya itu sangat tertarik sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh coach. Jadi saya sebisa mungkin untuk mencoba mencari kata kunci atau menangkap ekspresi yang disampaikan oleh coach tersebut. Jadi saya bisa menyampaikan pertanyaan yang terus berkait sehingga menemukan solusi. Oke, betul. Oke Bu, tadi kan di awal Ibu sudah memberikan pernyataan dari hasil pertanyaan yang saya ajukan bahwa nantinya di coaching itu yang ingin diobservasi adalah di bagian pertanyaan yang berbobot begitu ya. Betul. Nah, saya boleh ya Bu ya menyampaikan hasil dari berdasarkan rubrik yang sudah ada begitu ya. Nah, kalau menurut saya nih Bu,
memang betul Bu Rina itu sudah menerapkan alur Tirta. Iya, Alhamdulillah ya Bu. Dan alhamdulillah. tadi memang benar-benar sangat mengasyikkan gitu, saya mengikuti sekali gitu. Jadi saya sampai terbawa suasana gitu. Oh, sampai bisa merasakan gitu. Dan yang paling penting lagi nih Bu, Ibu tadi mendengarkan dengan seksama dan Ibu itu sangat pandai untuk mengambil kata kunci dari si coachnya, sehingga dari dari kata kunci itu Ibu mengembangkan ke dalam kalimat pertanyaan, sehingga itu bisa runtut begitu ya, dan terus berkembang, akhirnya menjadilah pertanyaan yang berbobot, yang dapat menggali dari apa yang dirasakan coach, kemudian dia menemukan sendiri solusinya juga, dan dia akan melakukan tindakan aksi juga. Semoga nanti kedepannya Bu Rina juga terus menerapkan coaching ini ya Bu ya, terutama di rekan-rekan. Nah, kira-kira untuk selanjutnya apa nih yang mau dikembangkan lagi Bu? Pemberdayaan coachingnya sih sebenarnya. Jangan sampai jadi setelah proses coaching ini hanya sekedar percakapan yang tanpa ada tindak lanjut. Jadi pengen gimana caranya bisa memotivasi coaching ini agar bisa berdaya dengan di obrolan yang di dalamnya. Gitu. Oke, jadi itu akan yang dikembangkan sama Bu Rina ya. Oke, terima kasih ya Bu Rina ya. Semoga Bu Rina terus sukses selalu. Amin. Dan bisa mengembangkan terus potensinya, terutama di bidang coaching. Mungkin itu saja ya Bu Rina ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.